Namo Buddhaya. Tiba saatnya kita membahas manfaat agama bagi kehidupan. Apakah manfaat agama bagi kehidupan? Kita mulai dengan gambar ini. Ini gambar adanya kesemrawutan ya. Kesemrawutan di tepi kota ya. Ini ada gambar tentang adanya ketidakteraturan di jalan. Di jalan ini ada ketidakteraturan ini ya. Dan ini ada gambar orang mabuk. Orang mabuk jadi lupa ya. Ketiga gambar ini tadi, termasuk gambar ini, ada di buku teks sebagaimana Anda sering pelajari ya. Melihat tiga gambar tadi sebagai refleksi agama bagi kehidupan, maka kita patut bertanya, mengapa banyak pelanggaran norma? Masih bermanfaat agama kita? Bagaimana agama Buddha memberikan perannya terhadap kehidupan kita? Seberapa penting agama bagi kehidupan manusia? Dan bagaimanakah suatu jalan disebut sebagai agama? Untuk itu mari kita mencoba menelaah pengertian agama. Agama dikatakan sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik yang dapat diaplikasikan, dapat diterapkan dalam kehidupan kita, begitu ya. Agama adalah juga hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai makhluk atau wujud yang lebih tinggi daripada manusia. Kata agama sendiri di Indonesia lazim biasa begitu, diartikan sebagai kata a dan gama, tidak kacau. Tapi kalau kita lebih jauh, istilah gama dalam bahasa Sanskerta sebetulnya berarti desa. Nah, jadi agama yang diartikan sebagai tidak kacau di Indonesia sebenarnya kurang tepat jika dilihat dari asal usul bahasanya, yaitu bahasa Sanskerta. Nah, ada pengertian lebih lengkap ini. Agama adalah sikap atau cara penyesuaian diri terhadap dunia yang mencakup acuan yang menunjukkan lingkungan lebih luas daripada lingkungan dunia fisik yang terikat ruang dan waktu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dunia spiritual. Jadi, agama bukanlah sekedar sikap seseorang terhadap dunia fisik, duniawi, tetapi juga termasuk dunia spiritual, kesucian, kemuliaan, cinta kasih, dan lain-lainnya. Dalam ensiklopedia of Buddhism, kata agama dikatakan berasal dari agam, yang artinya datang atau tiba. Maksudnya mendekat, menemui sumber, doktrin, dan pengetahuan tradisional, khususnya dipakai untuk menunjuk kepada kitab suci. Ini pengertian agama dalam Encyclopedia of Buddhism. Di dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta sekarang. Dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta, agama dikatakan berakar dari kata gas, yang berarti adalah pergi ke, ya, menuju atau datang kepada suatu tujuan, yang dalam hal ini yaitu untuk menemukan suatu kebenaran. Itu pengertian agama berdasarkan bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Terkait dengan pergi menuju atau datang ke tujuan,
Ini digambarkan pergi dari kehidupan tanpa arah, tanpa pedoman, datang mencari pegangan hidup yang benar untuk menuju kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan yang tertinggi. Dapat juga digambarkan pergi menuju atau datang ke tujuan, yaitu pergi dari biasa melakukan perbuatan rendah di masa lalu, beralih menuju hakikat ketuhanan, yaitu melakukan perbuatan benar yang sesuai dengan hakikat ketuhanan tersebut, sehingga bisa hidup sejahtera dan bahagia. Sedangkan gambar lainnya terkait dengan pergi menuju datang ke tujuan, pergi dari kehidupan tanpa mengetahui hukum kesunyatan atau hukum kebenaran mutlak, dari kegelapan batin, berusaha menemukan sampai mendapat atau sampai mengetahui dan mengerti suatu hukum kebenaran yang belum diketahui, yaitu hukum kesunyatan yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama. Itulah pengertian agama, ya. Itulah pengertian agama yang lebih lengkap, yang ini yang berasal dari bahasa Pali dan bahasa Sanskerta, di mana agama berakar dari kata gas, yang artinya pergi ke, menuju atau datang kepada suatu tujuan, yang dalam hal ini yaitu menemukan suatu kebenaran. Uraiannya tadi, pergi-perginya telah dijelaskan ini dengan lebih lengkap. Sekarang kita ke fungsi-fungsi agama. Pertama, agama memiliki fungsi solidaritas. Kedua, fungsi transformatif. Ketiga, fungsi kreatif. Keempat, fungsi sublimatif. Kelima, fungsi edukatif. Keenam, fungsi penyelamat. Ketujuh, fungsi kedamaian. Dan yang kedelapan, fungsi kontrol sosial. Baiklah, fungsi-fungsi agama ini mari kita bahas satu persatu. Dari fungsi solidaritas, apa maksudnya? Agama memiliki fungsi solidaritas. Agama memiliki fungsi solidaritas, artinya agama harus mampu menyatukan perbedaan melalui rasa solidaritas, rasa setia kawan atau penghargaan yang tinggi terhadap agama orang lain. Ini sangat Indonesia nih ya. Fungsi agama yang berikutnya adalah fungsi transformatif. Maksudnya, agama mampu mengubah kepribadian dan perilaku manusia dari yang buruk menjadi yang baik. Itu namanya fungsi transformatif. Fungsi transformatif ya. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi kreatif. Artinya, agama mampu mendorong umatnya menjadi produktif, baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Ini namanya fungsi kreatif. Yang berikutnya adalah fungsi sublimatif. Fungsi sublimatif artinya agama mampu menyucikan kehidupan manusia dari 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dan fungsi berikutnya adalah fungsi edukatif. Dalam hal ini agama mampu mendidik masyarakat untuk memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi. Itu namanya fungsi edukatif. Sedangkan fungsi penyelamat, maksudnya agama mampu menyelamatkan manusia dari penderitaan. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi kedamaian. Maksudnya, agama mampu membuat masyarakat
memiliki rasa damai dari kesalahan, dari dosa yang dibuatnya melalui tuntunannya. Jadi maksudnya fungsi damai itu membuat masyarakat memiliki rasa damai dengan adanya kesalahan yang dilakukan. Dia tahu caranya untuk memperbaikinya sehingga menjadi damai, begitu ya. Kemudian fungsi kontrol sosial, maksudnya agama mampu memelihara nilai-nilai sosial masyarakat melalui norma-norma yang diajarkan agamanya. Fungsi kontrol sosial ini sangat bagus kan, fungsi agama. Sekarang persoalan kita adalah mengapa agama muncul? Mengapa di dunia ini muncul agama, begitu kan? Nah, jawabannya adalah agama muncul karena untuk menghindari terjadinya kekacauan, ya, untuk menghindari pandangan hidup yang salah, untuk mendapatkan suatu kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan yang tertinggi, untuk tercapainya suatu kebahagiaan mutlak, terbebas dari semua bentuk penderitaan. Karena inilah maka agama muncul di dunia. Nah, di buku paket ada gambar ini ya. Ini ada gambar kekerasan dalam masyarakat. Boleh tidak ini dilakukan oleh kita umat Buddha? Ya, tentu saja tidak boleh oleh siapapun ya. Tidak boleh ini dilakukan. Sekarang apakah Buddha Dhamma? Apakah agama Buddha maksud gitu kan? Agama Buddha atau lazimnya disebut dengan cara lain sebagai Buddha Sasana. Buddha Sasana ini ya, ini mengajarkan kebahagiaan tertinggi ya, mengajarkan nibbana, dan ajaran Buddha sebagai pedoman untuk membebaskan diri dari penderitaan. Itu bagian penting dari pengertian agama Buddha ya. Sekarang mengapa agama-agama mudah diterima di Indonesia ya? Ada beragama yang masuk ke Indonesia dan kesannya mudah diterima, mudah diterima oleh bangsa Indonesia. Alasan dari ini, karena di Indonesia sebelum ada agama ada dua pandangan ini, yaitu animisme dan dinamisme. Ini menjadikan agama mudah diterima di Indonesia. Adanya animisme dan dinamisme. Nah, kalau di Indonesia ada animisme dan dinamisme tadi, sehingga agama mudah diterima di Indonesia. Sebetulnya di dunia ini ada banyak agama. Misalnya Brahmanisme, ini agama Brahmanisme begitu ya. Agama Judaisme, agama Buddhisme yang kita peluk, agama Kristenitas, agama Islam, agama Sikhisme, agama Konfusianisme, agama Taoisme, agama Zoroastrianisme, agama Sintoisme, dan kepercayaan Bahai ya. Itu aneka agama yang ada di dunia. Sekarang kalau di Indonesia agama apa saja yang boleh hidup ya? Agama yang boleh hidup dan berkembang di Indonesia, agama yang dilayani gitu ya. Dilayani perkembangannya oleh pemerintah Indonesia adalah pertama agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, dan agama Konfusianisme yang dikenal sebagai agama Konghucu ya, yang dikenal sebagai agama Konghucu, itu agama Konfusianisme begitu. Sekarang, mengapa di Indonesia beraneka agama? Ada beraneka agama. Nah, ini jawabannya antara lain, Indonesia bukan negara agama. Diingat ya. Indonesia bukan negara agama. Itu alasan pertama. Yang kedua, Indonesia negara Pancasila. Yang ketiga adalah pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Di sini dikatakan ayat pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ulang ya, untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu mengapa di Indonesia ada beraneka macam agama. Secara khusus ada fungsi agama yang dikatakan sebagai fungsi spiritual dan fungsi lain. Fungsi spiritual agama itu adalah pembimbing rohani manusia, pedoman dan sumber moral manusia, serta sumber informasi masalah metafisika yang terjadi di sekitar kita. Fungsi lainnya dari agama adalah fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan, dan fungsi persaudaraan. Itulah fungsi agama ya. Sekarang peranan agama. Peran agama bagi kehidupan kita. Sekurang-kurangnya ada 4 ini ya. Pertama, agama membawa perubahan terhadap pribadi manusia. Pribadi-pribadi kita, pribadi-pribadi manusia dapat dirubah karena agama, dapat berubah karena agama yang dianutnya. Yang pertama, yang kedua, agama memberikan pendidikan, memberikan edukasi kepada kita. Dan yang ketiga, agama membawa perbaikan keadaan masyarakat dari kurang baik menjadi semakin baik, dan semakin baik. Sedangkan yang keempat, agama menciptakan persatuan dalam masyarakat. Agama maju, masyarakat bersatu. Begitu ya, ini peran agama bagi kehidupan kita. Ini contoh sangat bagus ini ya, menginspirasi ya, sangat menginspirasi. Siapa? Ya kita semua, namanya keharusan tokoh agama. Kalau tokohnya saya rukun begini, ya umatnya harus sangat rukun ya, meneladani kerukunan tokoh-tokoh kita ya. Begitu. Sekarang tentang kapan agama Buddha dapat diterapkan. Agama Buddha ini dapat diterapkan jika umat beragama, pertama, tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Maka agama Buddha dapat diterapkan. Yang kedua, jika umat beragama bekerja sama dan bergotong royong untuk mengerjakan sesuatu demi terwujudnya kepentingan bersama. Dan yang ketiga adalah jika umat beragama tidak membeda-bedakan antara umat dalam hal agama dan keyakinan yang dianutnya. Sedangkan yang keempat, jika umat beragama memberi kesempatan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kelima, jika umat beragama menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadahnya. Dan yang keenam adalah jika umat beragama saling menghormati perayaan hari besar agama orang lain. Nah, ini adalah jawaban kapan agama Buddha dapat diterapkan. Ini jawabannya ya sudah sangat rinci ya. Begitu. Nah, sekarang adalah peran agama Buddha ya. Setidaknya ada 5 peran ini ya. Pertama sebagai komplement, kedua sebagai motivator, yang ketiga sebagai dasar untuk kreatif ya. Kemudian yang keempat berarti adalah peran integratif, dan yang kelima peran sublimatif. Nah, ini apa maksudnya ya? Agama Buddha berperan sebagai komplement. Apa maksudnya?
Artinya agama merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan untuk menetapkan arah, tujuan, dan cara-cara menjalani kehidupan. Itu peran agama Buddha sebagai komplement ya. Berikutnya agama Buddha sebagai motivator. Artinya peran agama Buddha sebagai motivator. Apa maksudnya? Ini maksudnya adalah bahwa agama Buddha harus mampu memberi dorongan dan menggerakkan aktivitas serta perilaku manusia dalam meraih cita-citanya. Itu peran agama Buddha ya sebagai motivator. Berikutnya peran agama Buddha sebagai dasar untuk kreatif. Maksudnya apa? Artinya agama harus dapat membuat orang bekerja dengan penuh daya cipta yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Itu peran kreatif dari agama. Yang berikutnya masih peran agama Buddha. Artinya agama harus dapat mempersatukan perbedaan di dunia ini. Namanya peran integratif ya. Yaitu agama harus dapat mempersatukan perbedaan di dunia ini. Sedangkan peran sublimatif artinya agama Buddha ya. Artinya agama Buddha harus dapat membantu seseorang untuk mencapai kesucian lahir dan batin. Itu namanya peran sublimatif dari agama Buddha. Nah sekarang apa sih ciri khas agama Buddha? Apakah ciri khas agama Buddha? Ciri khas agama Buddha pertama, apakah ciri khas agama Buddha? Ciri khas agama Buddha yang pertama, semua orang dapat menjadi Buddha. Itu agama Buddha ya. Yang kedua, nibbana atau nirvana begitu adalah tujuan utama. Yang ketiga, karma adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Keempat, baik buruk manusia bukan karena ras, suku, agama ataupun jabatannya ya. Sedangkan yang kelima, ciri khas agama Buddha ini ya adalah anti kekerasan dan mengutamakan metta, mengutamakan pengembangan cinta kasih. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Anumodana, sampai sata bawan tusukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.